Ibni Amr diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala bercerita, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u, tidak boleh membaca siapa al-junubu, orang yang dalam keadaan junub habis berhubungan suami istri atau mimpi basah, ya kan, keluar gitunya, maka tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Wal haidu, termasuk orang haid, syai'an, pada sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 597. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama mayoritas ya itu berpendapat bahwa orang yang sedang haid, orang yang dalam keadaan junub, habis berhubungan suami istri, belum mandi besar, maka tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Dan juga tidak boleh membaca Al-Quran meskipun tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh Al-Quran itu tidak boleh membaca Al-Quran. Beda kalau orang yang dalam keadaan hadas kecil ya. Orang yang dalam keadaan hadas kecil nyentuh mushaf nggak boleh, tapi baca Al-Quran boleh. Bapak hafal Al-Quran, kemudian baca aja. Dalam keadaan naik sepeda motor jalan tanpa bersuci dari hadas kecil, gitu, artinya dalam keadaan hadas kecil belum berwudu, dia baca dalam keadaan mengendarai sepeda atau dalam keadaan bekerja atau dalam keadaan apa saja, itu nggak masalah, ya, nggak masalah, pahalanya tetap meskipun lebih utama dalam keadaan berwudu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang haid? Orang haid itu tidak diperbolehkan baca Al-Quran, bacanya nggak boleh bacanya. Bagaimana dengan hafalan Al-Quran? Tetap Pak, kalaupun dia hafal Al-Quran, ya kan, tapi dalam keadaan haid, tetap tidak boleh baca Al-Quran. Ada persoalan di situ. Kalau haidnya lama, loh, kalau menghafalkan Al-Quran kan dosa kalau hilang hafalannya. Artinya harus dijaga betul-betul itu. Nah, untuk menjaganya harus dirutinkan baca terus-menerus setiap harinya. Jadi persoalan bagi orang yang perempuan yang haid seperti itu, ya, apalagi haidnya lama itu. Di samping jadi persoalan ketika dia harus melancarkan atau menjaga baca Al-Qurannya, jadi persoalan pula ketika suami yang kagak sabaran, kelamaan. Nah, maka begini. Jadi para ulama itu kemudian mengatakan kalau membaca Al-Quran niatnya untuk zikir, ternyata nggak masalah. Orang yang sedang haid kemudian baca ayat-ayat Al-Quran, niatnya zikir, bukan niat qiraah, bukan niat baca Al-Quran, itu nggak masalah, ya. Boleh-boleh saja. Termasuk begini, yang namanya qiraah atau tilawah, qiraah. La sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak boleh, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang dimaksud qiraah? Qiraah itu punya syarat. Syaratnya adalah dia membaca suaranya keluar terdengar minimal oleh diri sendiri. Ya gitu. Itu qiraah. Nah, kalau umis-umis, ya, mulutnya komat kamit tetapi suaranya tidak keluar, itu bukan qiraah. Kalau Bapak baca Al-Quran surat Al-Fatihah ketika sholat, kok hanya umis-umis bibirnya gitu, komat kamit gitu, tapi nggak ada suara keluar, itu bukan qiraah, maka nggak sah. Bukan qiraah, harus disuarakan, harus keluar suaranya minimal terdengar diri sendiri, itu namanya qiraah. Nah, maka orang yang sedang, ya, orang yang hafal Quran, perempuan ya, kemudian dia sedang mengalami haid, dia boleh melancarkan bacaan-bacaan Al-Qurannya dengan membaca Al-Quran komat kamit tanpa keluar suaranya, itu boleh. Lah, namanya orang hafal Quran itu kan mulutnya memang komat kamit terus, memang harus begitu, kalau enggak lupa, ya kan?
Nah, orang yang hafal Quran, Pak, istimewa memang nggak boleh itu maksiat itu. Kalau maksiat itu, lupa itu, bener Pak. Kalau orang ngapalin Quran, kok banyak maksiatnya, bubar Al-Qurannya, mesti hilang. Makanya harus betul-betul dijaga. Maka ya menjaga Al-Qurannya dengan cara itu jaga dari maksiat dan juga terus melancarkan membacanya terus rutin setiap waktu untuk dibacakan terus. Nah, gitu. Maka bagi orang yang sedang haid, silakan baca Al-Quran. Ada dua alternatif tadi. Yang pertama, jangan niatkan qiraatul Quran, tapi niatkan zikir. Dan yang kedua, boleh qomat kami tanpa bersuara, gitu. Nggak apa-apa ya. Apalagi dalam hati, kadang-kadang merenung gitu sambil baca di hati, keluar kata-katanya gitu di hati saja. Itu juga boleh, bagus. Artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, mengingat Allah baik di hati. Kalau zikir secara umum diucapkan itu boleh meskipun dalam keadaan haid. Nah, para jemaah yang berbahagia, nah ini yang hadis disebutkan ini kalau secara sanad itu ada kelemahan. Ada hadis lain yang sanadnya sahih, hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi bersumber dari sahabat Ali. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ketemu yuqri'u fi'il mudhari', itu menunjukkan rutinitas, selalu rutin. Karena yuhallilu bihina dubura kulli sholatin. Sahih Muslim. Rasulullah selalu mentahlilkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setelah selesai setiap sholat. Yuhallilu artinya mengeraskan suara, karena ketemu fi'il mudhari artinya rutinitas, selalu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una, selalu membacakan Al-Qur'an kepada kami, membaca Al-Quran ya, ala kulli halid, dalam setiap keadaan ya, setiap keadaan beliau membacakan Al-Quran. Wahyu turun, selalu bacakan kepada kami, kepada para sahabat semuanya. Dalam setiap waktu, setiap keadaan Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Tetapi ada pengecualian, ada waktu yang mana Rasulullah tidak membaca ayat Al-Quran itu. Di antaranya di dalam kamar mandi itu nggak boleh. Termasuk pula malam yakun junuban, selagi Rasulullah tidak dalam keadaan junub. Nah, kalau Rasulullah dalam keadaan junub, maka tidak ada riwayat Rasulullah pernah membaca Al-Quran. Beliau meninggalkan membaca Al-Quran, itu enggak pernah. Artinya Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran pada saat beliau dalam keadaan junub. Beliau mandi dulu, setelah mandi hadas, ya, hadas besar hilang semuanya, baru kemudian Rasulullah kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat semuanya. Nah, ini kemudian para ulama, ya mayoritas ulama mengatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak membaca Al-Quran pada saat haid, menunjukkan bahwa kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat haid. Termasuk dalam keadaan junub, ya Rasulullah dalam keadaan junub ya. Termasuk juga dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai kemudian dia mandi besar, ya mensucikan dirinya dalam mandi, maka boleh membaca ayat Al-Quran. Nah, gitu. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya.